Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak Ibu Fitra Muzaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan Ibu ya, Nak. Pada hari Minggu jam istirahat seperti ini, anak Ibu Fitra, Ibu panggil sebentar untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Semoga Fitra tidak keberatan kan? Ya, Bu. Alhamdulillah. Ini Nak, tujuan Ibu kita berbincang-bincang hari ini adalah bahwa Ibu lihat anak Ibu selama kurang lebih 2 bulan ini ya, dalam semester genap ini, semua tugas-tugas anak Ibu yang anak Ibu kumpulkan itu bagus semua hasilnya. Nilainya juga bagus-bagus semua. Cuma kalau dilihat dari ketepatan waktu pengumpulan, anak Ibu Fitrah sering terlambat. Ya, sering tidak tepat waktu. Nah, Ibu ingin bertanya sama Fitrah, apa sih penyebabnya? Boleh Ibu diceritakan sama Ibu, Nak? Ya, Bu. Boleh. Silahkan. Karena saya tuh mengerjakan tugas-tugas itu berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Kalau lambat itu berarti itu pengen hasilnya itu bagus aja. Oh gitu, berarti mengerjakannya Fitrah itu berangsur-angsur. Tujuannya supaya hasilnya lebih bagus. Ada lagi, Nak? Itu aja. Itu aja. Nah, kemudian anak Ibu kalau mengumpulkan secara terlambat seperti itu, kira-kira anak Ibu ada resikonya tidak? Ada. Nah, coba Mengurangi nilai. mengurangi nilai, apalagi? Itu aja setahu saya. Setahu ya iya, mengurangi nilai. Kemudian anak Ibu jadi kedisiplinan atau rasa tanggung jawabnya itu berkurang, ya kan? Karena teman-temannya sudah mengumpulkan tepat waktu dengan hasil bagaimanapun juga. Walaupun anak Ibu Fitra mengumpulkan lambat tetapi dengan hasil yang bagus, itu akan mengurangi rasa tanggung jawab, disiplin, dan nilai fitrah, ya Nak ya? Nah, Bu. coba selain itu, ada lagi enggak anak Ibu menghadapi masalah dalam mengerjakan tugas Ibu selama ini? Ada, Bu. Masalahnya tuh biasa kebanyakan eh, ibu kasih tugas tuh lumayan rumit aja, Bu. Rumit-rumit ya tugasnya. Kemudian apa lagi? Saat pengerjaan LKS paling sulit MTK. Biasa itu nggak bisa dicari gitu. Hmm. Soalnya bonus gitu. Oh, di soalnya itu ada yang tidak ada jawabannya maksudnya. Ya, Bu. Iya, terus apa lagi? Itu aja, Bu. Itu saja berarti kalau ibu simpulkan, kenapa sih anak Ibu Fitrah kalau dalam pengumpulan tugas itu sering terlambat? Ya, walaupun hasilnya bagus yang dikumpulkan. Karena yang pertama anak Ibu mengerjakannya secara berangsur-angsur. Tujuannya supaya hasilnya maksimal atau lebih bagus dari yang lainnya. Yang kedua, tugasnya Biasanya lumayan rumit ya, tingkat kesulitannya tinggi ya Nak ya, untuk berpikirnya lebih tinggi, menguras tenaga dan pikiran. Kemudian jawabannya kadang tidak ada di buku, maksud Fitra gitu Nak. Iya, Iya, Bu. iya. Jadi berarti itulah permasalahan anak ibu ya. Jadi ibu tanya coba, kalau anak ibu mengerjakannya berangsur-angsur, tetapi dengan sesuai dengan waktu yang diberikan ibu, bagaimana?
Maksudnya gini, anak ibu ya, ada nggak solusi lain dari anak ibu Fitrah ya, supaya hasil yang dikerjakan itu tidak terlambat? Kira-kira apa sih yang akan dikerjakan sama Fitrah? Seperti meluangkan waktu gitu untuk mengerjakan tugas. Iya, Kalau meluangkan ada waktu. kegiatan kalau ada kegiatan yang lain-lain tuh biasa tunda aja bentar. Nah, iya, bagus. Meluangkan waktu Coba dengan menunda yang lain. Kemudian ada lagi? dan mengurangi main game, Mengurangi mengurangi main main game. istirahat. mengurangi 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 jam istirahat. istirahatnya dengan bermain game. Iya, berarti Fitra sering main game ya, Nak ya? Kadang-kadang aja males, nggak mau lah. Terus apa lagi, Nak? Ya, itu aja kok. Solusinya itu saja ya. Berarti dengan mengurangi jam istirahatnya, meluangkan waktu, kemudian mengurangkan bermain game. Nah, ada yang lain lagi tidak? Kira-kira apa yang bisa untuk mengatasi supaya kamu bisa mengerjakan dengan tepat waktu? Disuruh mama jam dia tepat waktu. Kalau dimarah mama, nah, saya kerjakan. Berarti pakai alarm mama ya. Jadi kalau mamanya udah bilang cepat Fitra kerjakan. Nah, baru Fitra bergerak mengerjakan. Kenapa sih Fitra harus ada alarm seperti itu? Soalnya kalau nggak diperhatikan gitu, nggak akan dikerjakan gitu. Nah, Tunda-tunda aja. oh, perasaannya seperti itu kalau tidak diingatkan mama, perasaannya nanti-nanti. Kenapa kok bisa seperti itu, Ibu tanya? Kenapa ada perasaan pingin menunda-nunda gitu? Pengen aja gitu, apa istirahat gitu. Jadi nggak tahu lah, itu aja tahunya. Pengen istirahat, rasanya itu ya apa ya? Bingung ya, Nak ya. Apa yang mau dikerjakan terlebih dahulu gitu. Iya, Banyak yang mau bingung. dikerjakan ini itu. Nah, kalau tahu berarti fitrah itu kelemahan-kelemahan fitrah, yaitu suka menunda pekerjaan, mengerjakannya memang berangsur-angsur, kemudian menunggu alarm dari mama, ayo Fitrah kerjakan dulu. Nah, ini udah ada mau dikumpul sama Bu Eni nih. Ya kan seperti itu kan? Baru nanti Fitrah buru-buru. Kira-kira kalau terburu-buru segera dikerjakan dengan alarm mama itu kira-kira hasilnya akan bagus tidak, Nak? Bisa bu, nanti bisa apa, biasa kalau nggak bisa jawab nanti bisa cuma Google, cuma ditanya Iya. kakak atau abang. Ah, iya bagus betul. Berarti kan Fitrah tahu cara mencari solusinya kan? Kalau tidak bisa cari di jawaban di bukunya, tidak ada di buku, berarti bisa dicari di mana? Di Mbah Google. Iya, Mbah Google tuh pinter. Ya, nah Ibu jadi bisa membantu tugas-tugas dari Bu Eni yang tidak bisa Fitrah Fitrah apa? Kerjakan. Nah, sekarang di antara banyak sekali apa keluh kesah Fitrah tadi, kira-kira setelah mengetahui permasalahan, kira-kira Fitrah mau mengerjakan yang mana dulu yang supaya tugas Fitrah itu tidak terlambat atau bisa tepat waktu. Kira-kira apa yang mau dipilih? Dikerjakan aja tugasnya bu, Langsung dikerjakan. kerjakan langsung. Nah, terus? Ya pengen nggak langsung kayak angsur langsung aja buat semuanya. Nah, iya. Tapi biasa ada kegiatan lain jadi harus bisa gitu. Ya. Berarti Fitra nanti kalau ada tugas-tugas dari ibu itu segera
kerjakan. Bagus, mantap, itu betul. Tapi suatu saat pasti ada pekerjaan yang tertunda atau ada kegiatan lain. Kalau Fitrah sudah mengerjakan, pasti pekerjaan itu tidak akan tertunda lagi kan? Misalkan, misalkan anak ibu Fitrah itu mengerjakannya segera dikerjakan, sewaktu-waktu tertentu ada tugas atau pekerjaan lain, Fitrah udah mengerjakan. Ada lagi kira-kira supaya Fitrah tidak terlambat lagi selain itu, segera mengerjakan, apa lagi? Ya, waktu pengumpulannya tuh lebih cepat aja. Jadi langsung dikerjakan. Jadi takut kalau Oh, telat gitu. oh iya, bagus. Berarti Bu Eni kalau ngasih tugas itu enggak perlu waktu lama gitu ya. Misalnya hari ini kasih tugas, nanti Dua siang hari. dikumpulkan. Oh, biar muridnya pada takut ya. Oh, Bu Eni ini segera Berarti Bu Eni terlalu baik ya? Tahu Bu, bingung nyaman. Iya, berarti kalau ada tugas eh, Fitrah ingin ibu gurunya atau Bu Eni memberikan deadline waktu yang lebih cepat supaya ada motivasi untuk mengerjakannya. Iya, bagus. Menjadi koreksi untuk ibu. Apalagi, Nak? Apa buat ya Bu, tahu saya Tidak ada lagi? aja enggak. Ah, Fitrah suka nggak mengerjakan tugas itu ada yang terlewat? Ada yang terlewat belum Ya, dikerjakan? ya gimana? Itu kalau lewat kayak susah, susah kali gitu dikerjakan. Tapi kayak bingung gimana cara ngerjain itu. Ya Oh, kalau dicari internet juga nggak ada. mm-mm. Jadi ya buku juga nggak ada ya nangkal aja dulu cari soal yang lain. Begitu, dikerjakan yang Udah mudah dapat. dulu. Iya, udah dapat baru. Tapi dengan catatan tidak terlupakan. Nah, bagaimana supaya catatan kegiatan anak Ibu Fitrah ini yang sulit dikerjakan, tidak ketemu jawabannya di internet atau di mana, supaya tidak hilang, dibuat catatan. Bagaimana, Nak? Ya, buat catatan kertas kecil, tempelkan di tembok. Ya, atau catatan-catatan. Nah, jadi nanti yang sudah di catatannya nanti ditempel yang di dekat ruang belajar Fitrah atau di mana sering Fitrah duduk. Kemudian kalau banyak yang terlangkau-terlangkau berarti pasti akan ingat, ya kan? Akan terlihat. Nah, kalau misalkan kegiatan yang tertunda tadi sudah dikerjakan, kertas itu bisa dicabut, ya, bisa dibuang. Nah, berarti kelihatan, oh, berarti yang ini sudah selesai. Iya, kira-kira bisa enggak, Nak? Bisa aja Bu. Nah, ada lagi enggak solusi lain kalau Fitrah mengalami kesulitan yang belum belum bisa dikerjakan? Ada nggak teman yang paling dekat dengan Fitrah di situ rumahnya? Nggak ada teman sih Bu. Cuman kawan-kawan dari SMP aja. SMP. Berarti kalau di Kawan SMP itu lebih besar atau lebih kecil? dia besar sih Bu. Kalau lebih besar kira-kira dia lebih tahu atau tidak tahu pelajaran SD? Besar lebih tahu lah Bu. Nah, kalau dia Soalnya kan lebih dia tahu, dari pengalaman. iya mantap, betul. Kalau mereka lebih tahu, apa yang Fitrah terpikirkan dengan apa melihat kakak-kakak kelasnya itu? Apa yang terpikirkan sama Fitrah? Ada keinginan apa? Keinginan berteman aja Bu. Berteman, berteman saja, tidak ingin berkonsultasi dengan pelajarannya itu. Jadi kalau tanya pelajaran teman saya itu nggak bisa gitu. Walaupun dia lebih ini ya. Nah, ada solusi lain nggak? Lupa.
Kalau dia kakak kelasnya nggak bisa, kira-kira tanya siapa? Tanya Fitra anak sendiri. enggak bersaudara. Bah, eh, nomor berapa Fitra? Terakhir Terakhir. Berarti ada kakak-kakaknya kan? Kakak-kakaknya udah kuliah atau SMA? ada yang SMA, ada yang kerja, sama yang udah nikah. Oh, ada yang nikah. Kira-kira mereka bisa nggak membantu ke tugas-tugas Fitra? Bisa Bu, ada Nah, yang bisa. Nah, berarti sudah merupakan salah satu solusi. Nah, jadi dari yang Fitra ceritakan dari awal tadi, ya, dari mengerjakannya berangsur-angsur, kemudian mengerjakannya segera, kemudian soal yang rumit dicari di Google, bisa bertanya dengan temannya atau kakaknya. Kira-kira bisa nggak Fitrah pilih mana yang paling penting dulu dikerjakan supaya tugasnya tidak terlambat? Tugasnya saya kerjakan dulu Hmm. dari kegiatan yang lain supaya nanti kalau kalau masih ada tugas lagi jadi nggak pusing, nggak banyak tugasnya. Mantap Jadi cuman jempol. itu aja. Iya. Terus berarti setelah itu apa yang akan Fitrah lakukan? Bisa bertanya dengan anggota keluarga. Keluarga Iya, bisa dengan temannya. Nah, sekarang eh komitmen apa sih? Apa ya istilahnya seperti ini? Sekarang kan Fitra tadi sudah, oh aku harus mengerjakan tugas-tugas ini dulu terlebih dahulu sebelum menyelesaikan tugas yang lain, ya kan? Nah, kira-kira akan dilaksanakan Fitrah dengan penuh rasa tanggung jawab atau tidak? dengan penuh rasa tanggung jawab Bu. Dengan bagaimana tanggung jawabnya? Ayo, contoh mengerjakannya dengan tanggung jawab bagaimana? Mengerjakannya sih tepat waktu. Iya, terus? Kalau saat sudah disuruh tugasnya langsung dikerjain aja Bu. Iya. Kalau ada tugas jadi lupa gitu. Iya, mantap, mantap tuh. Apalagi setelah itu segera dikumpulkan ke Kan sekolah sekolah. Iya, sekolahnya kalau ini biasanya mama ya. Nah, anak ibu kalau mengantarkan tugas jangan lupa karena ini masih masa pandemi memperhatikan protokol kesehatan, yaitu apa harus cuci tangan dulu kalau masuk ke sekolah, kemudian pakai masker, terus menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan anak ibu di rumah tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi. Jadi anak ibu tahu kan bagaimana mencari solusi kalau tugas-tugas anak ibu banyak, ya, supaya hasilnya tetap maksimal, kemudian tetap tepat waktu mengumpulkannya. Berarti anak ibu mengerjakannya dengan cara apa tadi? Langsung dikerjakan, dikerjakan tidak ditunda-tunda. Kalau tidak bisa dicari di buku, cari di mana nak? di internet, Nah, kalau tidak ada di tanya internet, iya, apalagi? eh, tanya sama kawan aja. Ah ya, kira-kira kalau Lain tanya sama ibu malu ndak? apa Kalau tanya sama ibu malu ndak? malu-malu juga Bu gitu. Kenapa malu? Ibu kan pengganti orang tua kalian kalau di sekolah, kalau di bidang pendidikan. Nggak perlu rasa malu ya nak ya. Jadi anak ibu bertanya sama ibu, ada WA grup kan?
Nah, ada WA pribadi, Japri sama ibu, Bu ini saya ada kesulitan, boleh nggak bertanya? Bukan berarti ibu nanti akan memarahi atau mengurangkan nilai atau menjelek-jelekan. Enggak, ibu senang. Kenapa? Kalau anak ibu bertanya, tandanya anak ibu tuh ada yang belum dimengerti. Berarti ibu bisa memberitahu atau menjelaskan kembali. Tetapi kalau anak ibu fitrah diam saja, ibu anggap anak ibu fitrah sudah bisa, tidak mengalami kesulitan. Paham, Nak? Nah, ini masih ada beberapa kurang lebih 10 hari lagi ya kita tatap muka, kemudian ujian semester ya, ujian semester sudah, ujian sekolah lagi. Nah, manfaatkan waktu yang ada untuk anak ibu. Insya Allah anak ibu fitrah pasti bisa. Kenapa? Karena ibu lihat selama ini ya fitrah itu pintar, cerdas, cepat, tanggap, baik hati, juga toleransi sama teman-temannya tinggi. Jadi ibu harap anak ibu tidak mengalami kemunduran. Kemunduran terutama dalam bidang kedisiplinan. Ya nak ya? Nah, bisa kira-kira nak? Alhamdulillah. Jadi nanti kalau ada keluh kesah, anak ibu ada permasalahan, mau yang terjadi di rumah maupun di sekolah, dengan teman, dengan orang tua atau dengan ibu, boleh ceritakan sama ibu. Tidak usah malu-malu. Ya nak ya? Nanti sewaktu-waktu ibu pantau ini kurang lebih beberapa hari atau 10 hari ini ada nggak kemajuan dari fitrah, ibu lihat ya nak ya. Kalau nanti masih belum ada kemajuan, fitrah nggak keberatan kan ibu ajak ngobrol lagi? Tidak. Moga-moga ibu ajak ngobrol lagi nanti prestasinya membagus, membaik. Jadi fitrah bisa lebih semangat belajar. Nah, itu saja ya anak ibu. Semoga dengan perbincangan kita hari ini membuat perasaan fitrah lega. Kemudian membuat fitrah lebih bersemangat, tidak malu-malu, dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Bisa nak ibu? Bisa, Bu. Nah, semangat. Iya, oke. Itu saja. Ibu sudahi ya nak ya. Semoga sukses selalu dan jadi anak yang soleh dan berbakti kepada nusa, bangsa, agama, dan orang tua. Assalamualaikum Fitra. Waalaikumsalam, Bu.